Orang BMKG cabang Italia bilang Bapan akan hujan pada hari Minggu. Nggak Minggu doang, Jumat, Sabtu, semuanya hujan. Bahkan katanya sungainya membludak, kayak meluap, kayak sungai nanti deh. Ya kayak Sungai sungai itu apa? lah Sungai pokoknya. apa? Coba coba. Itulah Sungai ya. apa? Yang itu ya. Kayak Makanya sungai pemerintah ini kayak harus sungai yang benar. Kayak Kalimalang rumah gua tuh belakangnya ya kan. Oke, baik baik. Oke, menarik ya karena kita lihat tadi di beberapa sosmed emang lumayan parah kondisinya. Tapi kemarin di Miami juga sepertinya parah. Pas race-nya aman-aman aja tapi. Karena Nah, ini masih hari Selasa, men. Iya. Balapannya Iya, masih beberapa hari lagi, santai aja. Paling Emang dan yang pas banjirnya ini- itu 2 minggu lalu, guys. Iya. Enggak pas weekend race. Ini kan iya, weekend race. aman sih, harusnya aman sih. Nggak separah itulah. Kecuali ada banjir bandang lagi pas hari Kamis atau Jumat pagi itu lebih make sense untuk ada something gitu ya. Mudah-mudahan aja safe. Ya. Oke, jadi ya hari ini banyak sih yang akan dibahas karena ada beberapa hal juga yang cukup menarik ya untuk dibahas. Lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen ya teman-teman ya. Mungkin nanti komennya prediksi kalian aja. Dan ya ikutin atau subscribe ke channel kita masing-masing. Link ada di deskripsi harusnya. Jadi ya kalian bisa ikutin kami. Oke, jadi kita udah masuk ke episode 15. Nggak kerasa ya udah 15 episode teman-teman Turning Point. Dan terima kasih juga sekali lagi yang udah subscribe. Kita udah 1000 subscriber ya. Jadi terima kasih banyak ya. Yes, pelan-pelan ya, perlahan tapi pasti it's okay. But Luar biasa. ya, tapi yang jelas sekarang kita akan bahas karena ini weekendnya Imola ya. Yang tadi kita udah sempat singgung Imolanya itu banjir di sana teman-teman, tapi ya harusnya sih aman. Dan tapi sebelum kita masuk ke Imola itu ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Sepertinya yang kemarin baru hangat-hangat yaitu adalah F1 di Indo gitu ya. Sama ada satu lagi itu adalah Ricciardo yang lagi sit fit ya di Alfa Tauri ya. Dan juga si Marco udah memberikan ini ya bocoran bahwa memang pilihan pertama di Alfa Tauri itu sebetulnya memang bukanlah si Nick De Vries gitu kan, harusnya tuh Colton Herta yang mana super license-nya yang kemarin masalah. Jadi makanya sekarang Nick tuh kayak dianaktirikan mungkin kesannya karena gua kasih kesempatan yang bener lu balapnya gitu kan. Berarti ya kita bahas mungkin satu-satu ya, kita bahas mungkin dari F1 Indo dulu kali ya karena kemarin cukup panas juga di beberapa sosial media F1, mungkin F1 Speed salah satunya. Mungkin menurut kalian gimana kalau misalnya F1 Indonesia nih? Regi. Oke. Baik. Sudah berhembus lagi ya kabar Indonesia ada di ini ya F1 di Indonesia gitu kan bakal digelar dan menurut gua ini menjadi kembali lagi ya jadi angin segar setelah beberapa mungkin udah lumayan lama ya wacana tentang Formula 1 di Indonesia kita juga udah pernah bahas di episode sebelumnya gitu ya mau di mana gitu kan mau di Jakarta atau di mana gitu kan atau mau di Bali atau di mana. Nah ini menjadi hal yang akhirnya ini lebih segar. Kenapa lebih segar? Karena udah bukan dikoar-koarkan atau apa ya namanya tuh, udah banyak disuarakan. Gak sih? Ditis. Sama Bapak Ahmad Sahroni ya, itu udah kayak mengusahakan meskipun ya memang wacana tapi harusnya berproses. Jadi bukan sekedar wacana doang gitu ya. Tapi bisa 2024 tidak mungkin, tapi mungkin 2026, 2027 itu lebih make sense. Nah, ini nih wacananya dari sekarang. Ya jadi kayak gitu ya. Mungkin gak bakal langsung jadi 2024 gitu ya. Tidak terlalu masuk di akal ya Indonesia bakal langsung menggelar kayak gitu. Terus juga wacananya bakal di pick sama Bintan antara itu ya kalau gak salah. Iya. Itu juga bagus. Apalagi kalau mungkin di pick, mungkin maksudnya di Jakarta gitu ya. Maksudnya lebih accessible lah ya. Gitu lebih make sense-nya di sana. Kalau menurut gua juga jadi make sense-nya ke sana gitu ya sekarang ya kalau dibanding sama Bintan. Karena Bintan mungkin lebih lebih ke sirkuit mungkin ya kalau di Bintan cuman dari buat tracknya dulu aja itu udah memakan sangat luar biasa waktu. Kalau di PIK kan mungkin ambil street mungkin prosesnya gak bakalan selama ketika buat
track langsung. Nah itu sih menurut gua bakal lebih reasonable kalau misalkan tempatnya di peak. Dan Indonesia harusnya wacana ini harus segera direalisasikan kalau mau bener-bener. Makanya ini pemerintah gak bakal gua terusin lagi. Pokoknya kayak gitu. Kenapa? Juga dia. Pemerintah Pokoknya kenapa harus pemerintah? segera gitu ya. Mulai. Pemerintah ada apa? Ada apa dengan pemerintah, Bang Regi? Ya kalau misalkan wacananya itu jangan setengah-setengah gitu ya. Yuk gas itu gaspol terus. Gitu ya. Oke, Paling gitu dims, sih, dims, wacana. dims. Jangan wacana ya. Harus realisasi. Wah, di seneng kok kalau emang wacana di Pik atau di Bintan. Cuman bener kata Regi kayak bikin tempat yang udah ada aspal itu lebih gampang daripada bikin aspal dari tanah gitu loh. Kayak udah ada aspalnya tinggal halusin, homologasi emang Jadi nggak segala peaknya macam di sih. Cuman aspal gitu ya nanti ya. iya kalau Ya emang mau paling bikin gitu ya. iya kalau emang mau bikin paling ya aspalnya paling udah ada maksudnya nggak bikin dari tanah gitu. Paling paling dari aspal yang pelur gitu kan udah di apa sih bahasanya pelur ya kalau gue tuju pelur aspal yang bukan aspal coran nah cor-coran ya. Ya. Jadi tinggal di aspal lagi. Terus kalau buat kapannya 2024 wah kalau optimis digeber terus Cepet-cepet kayak ya. sih. kalau digeber terus kayak Arab Saudi Arabia yang mana kayaknya susah ya. Kayaknya enggak sih, enggak 2024. 2025 masih mungkin mungkin kalau bagi gua 2025 itu pengumuman iya atau enggaknya. 2026 penentuan baru di Baik. mana mainnya atau 2027 baru pelaksanaannya. Jadi Paling cepat mungkin sekalian inilah 2026 kali ya. sekalian F1 yang mau apa namanya era baru kali ya 2026. Regulasi baru. Ya. Nah, itu. Iya, karena mepet juga kan. Jadi kayak 2024 mungkin pengumuman jadi enggaknya atau mungkin akhir tahun ini kapan jadinya. Terus 2025 itu udah mulai ngurus-ngurus lah ada-adanya. Kalau emang bener direalisasikan ya. Aduh. Baik, Aja baik. ini. Menarik sih. Nopal. Menurut lu gimana nih? I mean of course Ini it's good kita ya, kita pasti berdua yang bagus. udah pernah nonton F1 secara langsung nih. Oh, bertiga sih, Dims juga pernah sih. Ya dia juga. Menurutku sih oke, cuma ya again lah sirkuitnya pilihannya menurutku sayang sih sirkuit satu tuh yang di Lombok nggak di apa namanya nggak di consider gitu kan. Karena jujur kalau menurutku potensinya ada cuma ya kalau misal mau pindah sirkuit ya I mean oke juga asalkan kayak layoutnya at least yang bagus. Tapi kalau lo yang bagus gitu. misalnya F1 di Mandalika lu dateng nggak? Udah gitu aja. Ya enggak dong. Ya, Lah, kalau misal yang bener anjir. 2026, misal 2027 kan kita nggak tahu ya 2027 Betul. apakah ada budget atau enggak gitu kan ya. Kalau berdasarkan sekarang enggak, tapi kalau misal ada Enggak, peningkatan budget, maksudnya gini. Misalnya tahun Ya, depan mau dong. 2024, tapi Mandalika nih lu bakalan dateng nggak? Of course not. Of course not. Gimana Ya, sih lu nyaranin Mandalika tapi lu sendiri nggak mau dateng? Ya, I mean, karena kan aku nggak ada duit ya. Kan F1 jangan lupa guys, F1 itu kan juga apa namanya, istilahnya olahraga mahal gitu kan. Ya, kita aku bilang sayang sirkuitnya kenapa? Karena ya I mean I love my country tuh. Duit sebanyak itu udah digelontorin dan buat bikin sirkuit ternyata bikin lagi itu kan kayak sia-sia aja lah menurutku sia-sia aja but kalau dibikin di street circuit pun di Jakarta ya malah oke juga tadi Regi udah bilang juga gitu kan dan harapannya sih bisa ngasih apa namanya ya kayak ada touch sentuhan-sentuhan apa namanya berbeda gitu lah kayak misal dulu Singapura gitu kan ada sebagai track malam pertama gitu kan. Ntar mungkin Indonesia sirkuitnya ada bentukan kayak Suzuka itu kan naik ke atas gitu mungkin. Waduh. Ada Ya, I mean, jembatannya gitu ya. Iya ada jembatannya kan. I mean kalau mau bikin sirkuit baru ya dibikin beda sekalian lah. Di Bintan mungkin yang apa
Underwater. Kalau pakai lahan baru nggak underwater juga ya. Dibikin yang berbeda dan Underwater. Underwater. Ini di Jakarta di apa namanya? Di SeaWorld. SeaWorld. anjir. ya Aduh si di SeaWorld-nya Pik mahal. juga kan di Pik juga kan di dekat laut tuh kali aja udah Iya, nggak ke udah bawah tenggelam gitu juga kan. dong. Nah, tenggelam gitu kan. Volcano gitu. Ya I mean intinya oke lah kalau menurutku bagus, dan kalau menurutku perkiraan paling cepat 2026 deh. 2026. Pengumuman mungkin bisa 2025 awal, tapi 2024 nggak mungkin karena of course kalaupun mau ngadain F1 ya Indonesia tahun 2024 pasti masih lagi semrawut lah. You know kan biasa kalau pemilu pasti Oh iya. semrawut, nggak usah Benar, benar. dibahas lagi, pasti semrawut. Jadi logisnya adalah pengumuman mungkin 2025, 2026, 2027 balap gitu deh. Mandalika bisa. Gue jadi kepikiran nih. Kalau kita mau di Mandalika, at least misalnya taruh dari Mandalika mungkin masuk pas 2026. Di 2024 sampai 2025 itu sirkuit harus dibalapin terus biar Yes. kotornya hilang. Dan Kayak di sirkuit lain. Oh iya. aspalnya pasti. juga di maintenance terus gitu kan. Kalau Jadi- kalau ngelihat belakangan ini kan yang apa event-event belakangan kan kayak habis dipakai terus aspalnya harus di-reaspal kayak apa namanya ya? Sayang aja gitu, dan juga nggak jarang dipakai juga mungkin, jadi kayak harus sering dipakai sih Mandalika sih, Ini at pasti least buat dipakai. at least buat endurance lah. Oh, iya. Kalau bisa endurance, kalau bisa endurance dulu. Kebentuk Kalau udah ada tuh, endurance, kebentuk kalau udah ada endurance main di Mandalika, wah itu jujur chance-nya langsung naik berapa persen, 80-90% bisa sih, karena grade-nya Mandalika kan juga udah apa kalau buat motor kan udah grade A kan. Kalau buat motor bagus buat kok. grade A, jadi ya buat mobil harusnya bisa juga lah. Plus runoff-nya juga besar guys. Itu yang selalu FIA cari dari sirkuit itu kan, Nah, itu runoff ya. panjang, runoff panjang. Kurang lega apa ya di sana? Kurang lega apa coba? Yes. Harusnya ada Menarik sih itu kalau perubahan. F1 itu tuh yang harus dipikirin tuh pastinya banyak sih karena mungkin mulai membangun hype-nya dulu dengan memasukkan siaran F1 di TV nasional, mungkin bisa terus ya sounding terus kayaknya ya untuk misalnya ya adakan balapan-balapan yang lain mungkin kayak misalnya nyiarin balapan yang tidak hanya F1 jadi kayak orang tahu oh ada nih olahraga yang namanya balapan gitu kan selain MotoGP yang roda 4 lah karena orang-orang Indonesia lebih ke roda 2 ya. So Ya, at least dari F2 sih kayaknya kalau mau misal. atau mungkin yang belum ada tuh yang belum disiarin tuh mungkin F1 Academy itu kan belum ada yang nyiarin tuh. Iya sih. Siapa Tapi tahu dari gitu F1 kan. aja nggak nyarin. Nah ya maksudnya siapa tahu ya Nasional. Indo menawarkan kita mau beli deh ini hak siarnya F1 Academy bisa nggak kita siarin di kan lumayan at least cewek-cewek gitu kan siapa tahu orang Indo lebih suka gitu Ya biasa. ya kan Biasa ya, Indonesia sih. Ya. jadi dari situ dulu mungkin sama mungkin pakai beberapa influencer kali ya otomotif yang untuk meramaikan juga bisa jadi sebenarnya banyak sih cara-cara yang bisa dilakukan jadi jangan langsung apa ya orang-orang tuh meme-nya apa jangan gegabah gitu Jangan, Ya jangan. sebaiknya jangan gegabah. sebaiknya jangan Sebaiknya gegabah jangan gegabah. bener sih karena 2024 juga bentrok sama pemilu juga ya jadi Nah, itu. Yap. gue takutnya Impossible lah. gue Tahun depan impossible takutnya lah, gini sih gue takutnya kemarin kan si Ahmad Syaroni kan nge-tag si Jokowi itu jadi kalau menurut gue mungkin sekarang didilin dulu kali ya didilin dulu tapi mungkin tahunnya ya bukan next year gitu tapi dealin dulu nanti mungkin 2026 atau 2025 deh nggak apa-apa sih kayaknya 2025 masih oke sih Ya. tapi Namanya F1 nggak bisa di rush kecuali ada Arab Saudi gitu kan yang mana duit. ya Arab Saudi itu gila sih Arab Saudi itu bikin track cuma berapa minggu Kalau itu kan. Indo mohon maaf Ya, jadi sebagus-bagusnya. ya karena kalau menurut gue ya di PIK itu kan tanahnya masih banyak sebetulnya dan PIK itu kan bikin sirkuit kayak Jeddah itu di situ bisa banget gitu kan
kalau mau bikin sirkuit yang benar baru ya, nggak jadiin satu sama jalanan gitu maksudnya. Jadi tinggal gimana proposalnya aja sih kayaknya. Menurut gua tinggal tergantung mereka maunya apa ya. Ntar gua matiin. Oke, jadi apa namanya? Ya kayak gitu sih kurang lebih kalau di Indonesia. Jadi jangan sampai karena Indonesia kan juga penduduknya itu kan banyak banget. Apa namanya? Tinggal pemilihan tempatnya juga sih. Kayak tadi misalnya gitu dibahas Mandalika juga Mandalika juga apa namanya? Akses ke sananya misalnya orang-orang pada mager atau gimana karena MotoGP aja kemarin juga agak susah gitu kan waktu kesananya mungkin karena juga pertama sih jadi mungkin bisa lebih baik lagi cuma so far yang gue tahu di sana itu masih kurang infrastruktur terus tempatnya misalnya tempat tinggalnya juga susah jadi berbeda dengan misalnya ada di Jawa atau di Bali deh misalnya itu kan hotel lebih banyak atau tempat-tempat tinggal lain itu lebih banyak lah jadi ya kita lihat kayak gimana kalau gue sih lebih ke Jawa aja sih nggak harus Jakarta tapi mostly tapi pasti Jakarta sih ya yang lebih make sense itu Jakarta sih kalau di kota lain kayaknya nggak make sense jadi udah paling bener dan peak mungkin bisa atau itu nggak sih ada Monas, atau nah. jangan Monas kayak apa sih tempat Bekasi atau apapun yang misalnya tanahnya lebih Bekasi masih ya, Jakarta orang atau Jakarta gimana ya orang Jakarta? ini apa Iya. Meikarta itu ada nggak sih tempat yang agak kosong-kosong gitu? lega banget di sana cuy. Di sana Nah. lega karena kan belum semuanya jadi kan. Bener, jadi bisa lah. Semuanya jadi. Jakarta masih banyak dan gue yakin kalau misalnya Jakarta orang lebih aksesibel, lebih istilahnya kan banyak orang Indonesia itu penduduknya paling banyak juga di Jawa gitu. Jadi gue rasa cukup oke lah kalau misalnya itu diadakan di Jawa. Jadi orang yang di luar pulau yang harus toh untuk penerbangan ke Jakarta nggak susah gitu kan. Ketimbang ke Lombok itu kan lo harus misalnya dari Jakarta ke Lombok kan mungkin harus transit Bali dulu atau mana dulu atau misalnya orang yang dari Kalimantan mau ke Lombok ke Mandalika kan juga susah harus mungkin transit dulu gitu kan berbeda dengan misalnya ya itu tadi di Jakarta jadi lu langsung tinggal terbang ke Jakarta satu stop aja gitu jadi lebih ya mostly penerbangannya lebih Jakarta kan lebih accessible lah ya bisa sekali nggak perlu mungkin ada beberapa kota yang masih transit tapi kebanyakan sih langsung direct ada gitu jadi nggak capek gitu kan nggak effort lagi nggak biaya lebih lagi gitu dan di Jakarta of course juga tempat tinggal apapun lebih banyak walaupun macet ya pastinya kalau F1 pasti gila sih gue gak kebayang macetnya kayak gimana tapi ya mungkin makanya menurut gue sebelum F1 ada di sini infrastrukturnya deh coba misalnya MRT-nya dipanjangin lagi misalnya ya kan kayak misalnya kita kemarin merasakan di Singapura itu udah kayak dimanjakan banget gitu kita nonton ya kan kita nonton di Singapura tuh udah apa pintu masuk tinggal turun MRT langsung ada pintu masuk F1 loh enak loh pulang ada MRT terus MRT-nya dimalemin wah pokoknya dimanjakan banget gitu jadi ya infrastruktur sih ya infrastruktur Ada kok OTW jadi kok kan masih dibangun kan ya nggak apa-apa maksudnya makanya di make sure dulu infrastrukturnya bagus supaya orang at least orang luar negeri yang datang tuh juga merasa termanjakan. Kalau kita datang ke Singapura kemarin kan anjir enak banget ini F1 di sini gitu kan. Kayak itu. pengen ngulangin lagi gitu. Saking aja tahun ini lumayan mahal ya tiketnya 2 kali lipat. Jadi kita agak berpikir keras gitu beli tiket Singapura nggak tahun ini. Tapi kalau ada kesempatan nggak sama sekali nggak menolak untuk ke Singapura. Berbeda kalau misalnya kita mungkin nonton misalnya kemarin kita nonton di Vietnam gitu ya. Gue yakin kalau kita suruh ngulang belum tentu mau loh. Ya ini tanpa menghina Vietnam ya, tapi ngelihat tempatnya kayaknya ya udah sekali aja gitu. Kalaupun kita dapat sponsor gitu maksudnya ya. Kalau dapat sponsor lagi, misalnya nih kita dapat sponsor lagi untuk ke Vietnam gitu, mungkin belum tentu kita mau gitu. Singapura tuh ya apa Singapura ya? tuh Singapura tuh Kota the bagus best. lah. Iya, bagus. Kota bagus kan, lagi. kan kita bisa bilang Singapura tuh mirip-mirip Jakarta kan. Maksudnya city gitu kan. Ya beda macetnya aja sih. Jadi
bisa lah. Ayo, kalau misalnya pemerintah emang serius, itu. maksudnya memperbaiki infrastruktur, toh juga bukan hanya untuk F1 kan dampaknya, untuk lain-lain juga gitu. Jadi selain makanya kalau misalnya infrastruktur bagus, gue yakin ketika F1 datang orang juga pasti udah nyaman dan mau untuk effort datang ke Jakarta untuk buat nonton F1 gitu loh. Dan juga harus di build up yang tadi gue bilang, fansnya juga dibanyakin lagi gitu. Apalagi penduduk kita tuh banyak banget. Eh, Makanya kita tarik dulu nih F1 ada di TV nasional mungkin ditayangin lagi gitu kan. Kayak kemarin tahun Ya, lalu biar sempat. gampang nontonnya. Iya, tahun lalu masih better lah ada di video gitu kan. Video kan sempat ada yang gratis tuh race-nya doang, walaupun race-nya doang. Apa O Channel ya tahun lalu masih bisa lah orang Indo nonton gitu. Nah, tahun ini malah hilang lagi gitu kan. Jadi sayang banget gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya memang mau F1 coba di apa ya? Jangan tiba-tiba datengin F1 doang terus yang nonton nggak ada, atau mungkin yang nonton juga ujung-ujungnya bule-bule doang. Karena ya gue yakin kalau event pertama pasti rame. Gue yakin event pertama ya pasti orang penasaran dong tracknya gimana, pasti rame. Tapi tahun depannya apakah berani gitu, apakah bisa rame lagi gitu kan. Longevity-nya guys. Iya, Longevity-nya. betul. Jadi makanya kita lihat nanti Mandalika MotoGP yang kedua nih bisa rame nggak? Itu kan dari situ bisa ketahuan gimana hype-nya Indonesia tentang motorsport. Ya, gimana bisa rame juga nggak? Formula E nanti gimana? Apakah bisa rame Nah, juga? 2 malam lagi. Dua Iya, malam. rame. Track yang mana memang tiketnya juga udah lebih mahal ya kan dari tahun sebelumnya. Kemarin tahun pertama ya pasti rame karena orang penasaran semua kan. Nah, ini tahun kedua gimana gitu. Karena jujur aja mungkin soundingnya mungkin agak kurang atau gimana untuk event-event motorsport. Jadi ya kita harap sih motorsport bisa rame karena kita kan memang passionnya di motorsport gitu kan. Semoga bisa diterima lah sama masyarakat, gak bola aja gitu. Bola kan rame gitu kan. Sekarang e-sport juga udah mulai rame ya kan. Game-game Mobile Legends, PUBG dan segala macam. Jadi kalau misalnya motorsport juga rame kan lebih asik lagi, lebih siapa tahu Mandalika kan kemarin juga udah mau GT3 ya kan challenge gitu kan, nggak jadi, sayang banget jadi World Challenge gitu kan. Nah itu coba dijadiin dulu deh. Mungkin Mandalika di GT World Challenge masih possible. Cuma Masih bagus ya. yang nonton ada nggak itu gue nggak tahu ya. Ya, Tapi at least ya, disiarin di TV nasional lumayan gitu loh. Kalau Ya, itu kalau sih kalau minimal GT mah kayak nggak di Indo doang sih yang jarang penontonnya, kayak di tempat lain juga banyak sih yang jarang nontonnya maksudnya bukan jarang nonton di YouTube ya, nonton di Tribun langsung gitu. Iya, iya. Langsung. Sama Ya. lama kan. Nggak apa-apa, maksudnya apalagi kemarin kan GT World Challenge kan sempet ada pembalap, maksudnya kayak Om Fitra juga mau ikut, jadi lumayan lah gitu, bisa ada yang didukung gitu Indonesia, apalagi sekarang juga mungkin udah ada Rossi juga di situ, Valentino Rossi. Oh iya, ya udah kan? makin nonton semua. Jadi tambah jadi rame. jadi lumayan Ribu. gitu, maksudnya mereka at least walaupun fans MotoGP kan pasti die hard Rossi banget tuh MotoGP fans gitu kan. Apalagi ada MotoGP dan di Mandalika ada GT World Challenge Mandalika plus Valentino Rossi gitu kan. Jadi gue yakin bisa lah sedikit-sedikit menarik penonton dan mengenalkan gini nih balap roda 4, nanti baru dari GT apalagi baru ke F1 gitu. Jadi bridging aja dulu gitu kan. Dan langsung ke F1 mungkin. Nggak apa-apa lah kalau lu kayak mau gitu. nonton gara-gara Rossi, nggak apa-apa nonton Iya, aja. nggak apa-apa, Yang nggak apa-apa. Yang penting nonton. Yang penting nonton. Ayo. Siapa tahu kan dari kalian nonton penasaran tiba-tiba, seru juga ya roda 4 Seru ya. juga. Kayak penonton gua cari kan terus. banyak tuh yang suka F1 gara-gara nonton gua katanya gitu. Jadi ya itu salah satu upaya lah yang kita content creator lakukan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih suka lagi sama F1 gitu kan. Ya salah satunya ya podcast ini gitu ya, Turning Point. Jadi ya menurut kalian gimana teman-teman ya? Mungkin kalian yang nonton bisa memberikan pendapat juga tentang F1 di Indonesia, karena sebagai pencinta F1 ya of course kita ini akan sangat-sangat mau dan kepingin F1 ada di Indonesia gitu kan. Sebuah kebanggaan tersendiri tentunya buat kita, dan kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk nonton F1 gitu kan. Dan gue yakin paling tiketnya juga paling 1,5 juta, 2 juta gitu untuk nonton F1 di Indonesia, yang pasti masih oke daripada lu nonton di konser Coldplay yang mahal banget gitu. Ini Itu dia. ya kan. Tiket Coldplay kemarin sama Singapura tahun lalu malah mana sih?
Mahalan Singapura, mahalan Coldplay loh. Mahalan Oh Coldplay. iya. Kecuali ya Singapura kan 3,5. nggak tergantung Coldplay yang di sebelah mana ya. Oh, Kalau iya. Tergantung, sebenarnya. ya Singapura juga tergantung duduknya, Pak. nah, itu 3,5 udah paling murah pal kita pal. Itu yang duduk Iya. yang paling murah loh. Jadi kalau Iya, Coldplay, iya, Coldplay yang benar, paling murah kan 800.000, tapi jauh banget tuh nontonnya tuh. Ya Coldplaynya di GBK nontonnya di Iya, Surabaya doang. gitu. Jadi Nah, itu dia. jadi Betul. 800.000 ya kan. Ya di F1 juga bisa 800.000, tapi lu nontonnya yang berdiri dan mungkin itu hari Jumat doang gitu, yang kayaknya ada deh kayak 1 juta gitu di F1 Singapura kemarin. Tapi hari Jumat doang yang walkabout gitu, yang Iya. ya kan 800.000 gitu. Jadi ya kan kalau ke Singapura ya itu tadi kita harus tiket lagi, harus hotel lagi gitu. Ya kalau di Jakarta kan Pesawat- orang-orang pesawat- Jakarta kayak Dims, mungkin siapa lagi? Ya beberapa kayak Fado mungkin. Banyak lah orang-orang Jakarta yang Bisa- tinggal ngeset nginep doang aja. gitu. Iya. Iya kan, kita bisa nginep Dims, kita nginep rumah lu ya buat F1 gitu, nge-vlog. Seru anjir. Siap-siapin tuh rumah lu tuh. Jadi ya kan. Kamera. Expansion. Yoi. Expansion. Wah itu kalau misalnya F1 ada di, gue yakin pasti hype-nya Pak. Yang pertama itu pasti hype abis pasti. Oh iya. Cuma tahun berikutnya itu loh, itu yang harus Apakah bisa mempertahankan dijaga. gitu kan? Nah itu. Soalnya Betul. kan Challenge. produknya kan F1 balapan doang gitu kan. Kalau Betul. balapan pertama kayak ini pertama kali ini dah. Tahun selanjutnya kira-kira mau dibikin apa? Kalau misal kita bandingin sama Formula E kan tahun lalu siang panas terik 1 hari doang kan. Nah, buat tahun selanjutnya walaupun kayaknya mungkin dari aku lihat di medsos agak sedikit kendor ya apa namanya? Hype-nya. Hype-nya, tapi dengan adanya jadi 2 malam terus apa namanya, jadi kayak kualitinya dinaikin. Kalau ngeliat-ngeliat dari medsosnya, I mean siapa sih yang nggak mau datang lagi gitu kan, walaupun aku Night race lah apalagi. datang sih. Wah, Iya, kepo-kepo orang night kan. race gitu kan. Ya kita karena kita Dan- bener-bener pecinta motorsport, jadi Yoi. mungkin kita lebih mau lah untuk datang gitu. Cuma tahun lalu itu banyak sekali temen-temen yang gua tahu ya, banyak sekali orang-orang yang penonton tuh karena diajak temennya nih, karena oh ini ada event baru nih, karena penasaran gitu. Tapi ketika gua tanya, lu mau datang lagi nggak tahun ini? Kayaknya enggak deh, panas banget, kayak misalnya kayak gitu. Jadi ya itu tadi yang gue bilang, pertama pasti orang hype karena ya orang penasaran, dan ini pertama kali ada di ya kayak lu ada buka boba baru deh, lu pasti ngantri panjang gitu. Tapi ketika lu udah ngerasain oh gini aja rasanya dan segala macem, ya udah lu untuk repeat order mau beli lagi bisa nggak gitu, orang atau si orang itu mempertahankan bisnis bobanya gitu, bisa nggak orang balik lagi gitu. Challenge. Nah, berarti kan untuk orang bisa balik lagi rasanya harus enak ya kan, terus mungkin servisnya harus bagus kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang harus dipikirkan untuk, karena ya gue jangan sampai mangkrak lah, karena di Indonesia kan terkenal banget ya project mangkrak gitu ya. Ya kan. Jangan Ya. sampai, jangan sampai. Jangan sampai gitu, karena Jangan sampai dong. ya, karena udah banyak kayak misalnya Vietnam, ambil contoh, bahkan track udah jadi gitu kan, malah nggak jadi. Ya memang karena Ya, COVID di sih, game. memang karena COVID ya, untungnya ya ada alasannya lah. Tapi maksudnya jangan sampai nggak ada apa-apa Indo yang begitu gitu kan. Terus apalagi Malaysia, mungkin Malaysia juga agak susah gitu, padahal Malaysia tracknya bagus. pendanaannya itu Iya, sih. pendanaannya, si iya. Sepang kan. Ya, tapi kan pendanaan juga bukanlah suatu yang gampang gitu, untuk apalagi Indonesia Iya. juga masih, ya kalian tahu sendiri lah ya masalah dana-dana di Indonesia gitu kan. Jadi ya banyak aspek yang kalau misalnya terjadi, of course kita welcome banget dan kita mau banget, tapi ya itu tadi, semoga ya kita pasti akan berusaha untuk meng-hype itu kita sebagai content creator gitu kan. Oh jelas. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak disupport sama yang di atas juga agak susah gitu kan. Jadi semoga bisa saling berkesinambungan gitu, dan Kerjasamanya lah. Kerjasamanya tolong. dan ya harapannya sih bisa semakin maju lah motorsport ya, karena ini kita udah dambakan lama ya, motorsport tuh harus bisa maju. Dia nggak harus dengan F1, tapi puncaknya anggapannya goalnya tuh nanti di F1. Jadi nggak apa-apa kayak Formula E ini udah bagus gitu, tapi ya itu semoga yang nonton juga bisa rame, dan harus lebih rame gitu dari tahun lalu. Kalau misalnya menurun kan pihak Formula E nya juga nanti wah kok gini gitu misalnya, atau gimana gitu kan. Jadi ya we'll see ya, apakah bisa
F1 akan di Indonesia. Jadi silakan tulis di kolom komentar teman-teman tentang hal ini. Menurut kalian gimana? Kita setengah jam bahas F1 Indonesia doang nih, mantep. Emang pembahasan yang Ekspektasinya tinggi guys. ya memang karena Iya, karena kita itu aduh. takutnya jangan sampai salah langkah gitu untuk memulai. Yes. Dipikirin, Iya, dibagusin sebaik mungkin, di-prepare. Anggapannya kalau orang mau merit tuh kayak lu bikin jas yang bagus banget, terus cari kue tart yang terbaik banget. Anggapannya kayak gitu. Jadi jangan sekedar, besok kita merit yuk. Ya udah merit aja gitu. Jangan gitu. Ya kan? Jadi Cari wanita yang terbaik. iya, cari yang Anjay, pokoknya siap. semua aspek-aspeknya itu harus dipikirin yang terbaik gitu kan. Karena Oh bener. iya bener, jangan maksudnya Iya. asal ada duit kita bisa jalanin F1, jangan gitu. Kawin, Ya, ya. jangan gitu. Ya, karena sekali lagi, karena kalau misalnya penontonnya nggak ada, ya ngapain lu buang-buang devisa negara, toh pajak juga yang bayar kita juga gitu kan. Jadi Wih, kelas. iya kan, ya bener dong gitu. Dan maksudnya kita juga sebagai content creator motorsport juga nggak mau malah ternodai nih motorsport di Indonesia takutnya gitu. Jadi hopefully ya pemerintah, gue sih akan yakin lah pemerintah akan bisa memberikan yang terbaik untuk ini, karena ini emang F1 harus, kalau mau datang di Indo emang harus ada campur tangan pemerintah, nggak bisa enggak. Kalau swasta doang juga akan susah banget. Jadi ya semoga pemerintah bisa bekerja sama dengan baik juga, dan minimin lah korupsinya Pak, ya tolong Ini. gitu. Ini yang paling penting. Bener. Ini yang paling Penting buat F1. Minimin gitu, udahlah kalian udah tajir gitu. Gue yakin kalian jadi ini udah tajir lah, jadi tolonglah bantu sektor-sektor yang lain seperti ini nih gitu. Motorsport nih, tolong nih. Ngeluarinnya nggak banyak kok, paling berapa sih, 200 miliar paling ya. minimal warganya Iya, tolonglah Pak gitu. Kita juga seneng, kita juga akan segan kok sama bapak-bapak kalau bapak-bapak bisa menjalankan F1 dengan bagus gitu. bangga, Cok. Iya, Bangga. bangga gitu kan. Oke, kita geser lah ya, walaupun udah semakin bahaya soalnya. Kita geser. Tolong. Ya, silakan tulis Ada di kolom Rizky, komentar ya harapan. teman-teman ya. Menurut kalian gimana? Oke, Harus bersih. Ricciardo ya, kita ke Ricciardo, Nick de Vries nih. Coba. Mungkin dari Nopal nih. Gimana Pal? Apa? Wah, Kenapa? aku sih Ricciardo kan Nick de Vries ya. By the way ini udah teori ini udah didebunk guys, sudah dipatahkan secara langsung oleh Bapak Helmut, karena Bapak Helmut bilang Ricciardo itu bukan opsi, yang jadi opsi adalah Iwasa dan juga Liam Lawson. Lawson. Ya. Nah, jadi, Oke. dengan dua opsi tersebut saya juga tambah semangat nih. Mohon maaf, de Vries. Aku tahu Anda lawannya Yuki ya, yang udah 3 tahun kan di F1, udah berpengalaman, dan dengan pengalaman 3 tahun tersebut bisa narik odong-odong Alfa Tauri ke Odong-odong. P10 P11 gitu kan. Dan Konsisten. buat De Vries pace yang sangat jauh di ronde-ronde awal ini kayak bener-bener ngilangin hype-nya sih kan. Jangan lupa guys ya, De Vries salah satu alasan De Vries masuk ke AT kan gara-gara waktu itu hype Point. dari Williams kan, hype point dari Williams, dan ekspektasinya bisa ini orang dikasih mobil yang at least kenceng dan ada chance buat top 10, paling nggak bisa poin 1-2 nggak apa-apa gitu kan, kayak Tsunoda sekarang ternyata Ya. malah diobok-obok sama Tsunoda guys. Jadi mohon maaf nih dan si Helmut Marko kan juga udah bilang kan De Vries itu udah dikasih kartu kuning, yang mana katanya ditunggu selama 3 balapan, jadi Sampai Spanyol. balapan Imola, Monaco dan Spanyol. Jadi Anjir, 3 dia balapan. dapetnya Monaco dong, sedih banget. Oke. Iya, kasihan banget sih, tapi ya mau gimana lagi guys ya, namanya aja Pinnacle of Motorsport, harus manfaatin. Dan tapi kalau ngomongin dapat Monaco kayaknya ada untung dan kurang ya. Untungnya dia of course FE kan biasa balapan di dekat tembok, mungkin bisa manfaatin, tapi Ya. kalau lagi apes Masalahnya kita FE bisa lihat dari itu bisa hasilnya. nabrak loh Pal. FE itu masih segol-segolan tipis masih aman gitu.
Ini Iya, but, aku bilang make or break-nya itu besok di Monaco sih bener-bener di Imola kayaknya nggak terlalu bisa kita lihat ya karena ngelihat prospeknya Haas yang masih kenceng, terus Albon masih kenceng, Yuki masih kenceng. I mean De Vries agak susah, tapi kalau lihat Monaco sih chance-nya kalau aku bilang sih sama lah buat at least 10 pembalap di belakang ya. Karena kan mobilnya sama-sama pelan dan bener-bener ngandelin skill di Monaco. Make or break-nya di Monaco, ntar mungkin di race week buat Spanyol kita udah bisa bahas nih kira-kira siapa yang gantiin Yes. De Vries gitu kan. Apakah Liam, yang mana Liam kan sekarang lagi panas-panasnya tuh di Jepang. Apa Jepang. namanya? Oh, Super Formula. Super Formula. Iya, iya, Sekarang lagi iya. panas-panasnya tuh. I mean bisa tuh kalau misal si Liam challenge win lagi, chance-nya gede Liam, atau malah Iwasa yang tiba-tiba ditarik untuk menemani Iwasa Jepang teman ya? satu negaranya. Iya, teman Iya, satu jadi negaranya. keren sih yang kalau di double apa Jepang tahun gitu ini. sih. Asik banget sih. Asli. Ya. Monaco ya. Monaco tapi dua pilihan, Pak. Kalau Nick bagus bakal keren hasilnya ke depannya. Tapi kalau nabrak ngancurin mobil Iya, di Monaco, itu kelar. emang Monaco tuh pilihannya antara ke atas atau ke bawah Nggak, udah buat De Vries. Tapi yang kalau gue jadi De Vries sih yang penting di Monaco kualinya kan. Jadi kalau Iya, misalnya nah, kualinya makanya udah itu. dapet, That's why. harusnya race-nya main sedikit santai lah, nggak perlu terlalu nge-push karena ya toh nggak bisa nyalip juga. Tapi ya itu berarti kayaknya Helmut Marko mengharapkan dalam 3 balapan ini at least minimal 1 poin dari De Vries. 1 poin. Atau mungkin kalaupun nggak 1 poin mungkin P11 3 kali gitu kali ya, 11 12 3 kali gitu. Iya. Jadi Minimal nyamain Yuki deh. Iya. Nggak usah, jangan jauh-jauh dari karena Yuki. secara umur dia udah terlalu uzur gitu. Maksudnya udah 28 tahun. 28 Jadi lah. Iya. jadi kayak startnya emang telat. Jadi makanya harapan dari orang-orang di F1 ya tentunya lu tuh harus bisa gitu. Emang berat sih. Yes. Gue dari De Vries juga pastinya pressure ya. Kan ekspektasinya kan kayak ini udah balapan di event-event luar F1, experience-nya gede nih gitu Iya, kan. iya, benar. Ternyata sama Hulkenberg aja yang turu kan leyeh-leyeh masih kenceng Hulkenberg. Iya, masih kencang Hulkenberg. Iya benar. Gila. Jadi Jadi ya iya. mohon maaf The Priest guys. Agak Sedih susah sih. nih buat Sorry The fansnya, Priest. bukan Ah. ngatain ya, tapi gimana fakta? Iya. Faktanya Emang fakta. faktanya Iya. bapuk coy. Ya F1 gimana ya? Kursinya cuma 20 guys. Jadi berat. Ini Red Bull. Ricciardo aja kegeser sama Ini Red Bull. Oscar Piastri gitu kan. Ini apalagi keluarga Red Bull ya. Helmut Marko sudah bersabda udah kartu Kemarin- kuning lagi. Sempat kepikir hoax tahu Helmut Marko nggak iyain berita itu lah. Anjir beneran ternyata. Iya emang berarti masuk akal lah orang dari dulu Red Bull suka ganti-ganti pemain, ya kan? Iya sih, tapi dalam Iya, Red Bull tuh balap rasa bola. Ah, ya. Helmut Marko udah pegang papan tuh, nomornya ganti gitu. Papan pengganti Iya. pemain. Kayak era MU pas David Moyes. Anjir, kenapa jadi kesana? Oke, Kalau musim jelek buat Regi, lu pilih siapa Rek? Lu pilih Iwasa, Liam atau Ricciardo Rek? Jack Duhan. Aduh, ini gua lebih ke prospek yang young talent ya. Iwasa Oh, ya yang lebih ini sih, yang lebih prefer kalau menurut gua karena Rek langsung Lalu- kenceng Rek. Iwasa bagus sih. Lawson tuh di F1 Manager juga kenceng loh. Cuman ini nih kalau misalkan milih Liam Lawson tuh kan belum nyentuh lagi F2 minimal. Jadi ya vibes-nya pastinya perlu adaptability-nya Tapi lebih Super Formula banyak lagi. mirip-mirip gak sih? Formula karena mobil F3 gak sih kalau nggak salah? Super Formula tuh F2 lebih kenceng dari F2 dikit. Oh, lebih kenceng dari F2. F2,5 Oh malah sih. lebih kenceng dari iya. F2. Ya berarti ya Iya, harusnya kalau betul. kayak F1 ya bisa lah. Iya sebenarnya gitu. Cuman ini kan kita bicara kalau misalkan lebih ini ya dari F1 ke F2 yang lebih apa ya berjenjang gitu ya, yang lebih possible kalau menurut gue sih lebih ke Iwasa sih. Ya talentnya udah lumayan sih skill kayak gitu. Cuman ya memang perlu banyak adaptasi. Ya. Kalau adaptasi lagi. kalau fans sih gue yakin mereka pengennya Ricciardo sih. Tapi berita Ricciardo tes seat fit itu bener apa enggak sih atau cuma rumor aja itu? Kayaknya buat itu deh, buat tes Pirelli tes Red Bull dia di Silverstone kan. Baru iya Mungkin kalau itu ya. sih iya. Paham. Dia kan dia kan ada Pirelli tes kan belakangan ini kan. Ya.
Oke, menarik sih. Tapi kalaupun Ricciardo dikasih ke AlphaTauri kayaknya dia nggak mau mungkin ya. Ricciardo kan maunya yang tim-tim gede dia Bisa maunya. jadi iya, kayak Bisa udah lama jadi. gak balap kok. Nggak ada yang tahu sih. Balapnya. Iya. Tapi menarik sih kalau senarionya jadi seru sih ini. Tapi ya De Vries yang kasihan ya, terpojokkan karena banyak sekali kursi hunter yang tampak lebih prima dari De Vries gitu. Liam Lawson, Iwasa, yang even bagus banyak kan. even Ricciardo gue Ternyata- yakin masih lebih prima dari De Vries gitu. Yes. Jadi Sekarang ya, pembalap bagus banyak guys. banyak. malah bagus Kursi banyak. cuma 20 guys. Gitu. Kayak Cadillac buru-buru. Sekalian lah. Kelarin. Andretti. Percuma premannya sebanyak tuh. Toto. Mau apa lu? Nah, Lo masuk bayar dulu bos. Bayar dulu bos, ya bisa. Untung dulu Manor sih nggak diterusin sih. Udah tim ke-11. Aduh. Gimana sih duitnya habis? Enggak, kenapa nggak ada yang mau beli ya? Kenapa dulu nggak ada yang mau beli? Mumpung udah di mohon F1 maaf. gitu. Finishnya di mana bos? Ya kan beli terus beli harga murah terus dirombak lah gitu. Ya duit lagi kalau hasilnya bagus kalau Ya, enggak. enggak semua orang itu Ross Brown, saudara-saudara ya. Iya. Gimana satu Ross Bro? Ya dulu soalnya Sebelum- sayang aja Nah, ketika udah ada tim sebelum- 11 ya keluar sekarang mau masuk susah banget gitu. Jadi iya. 500 Iya. gila. Jadi menarik sekali sih. Ini De Vries, Ricciardo juga masih panas banget. Ya seperti yang tadi udah disampaikan, ada Iwasa dan Lawson juga yang masuk ke pool ya. Radar. Ke radar. Jadi menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Kalian prefer yang mana? Apakah kalian masih percaya dengan De Vries? Apakah menurut kalian De Vries harus dikasih kesempatan 1 tahun dulu lah minimal gitu? Gimana? Apakah tiba-tiba ada seleweng menyeleweng Mick Schumacher masuk gitu? Ya, nggak mungkin sih kayaknya. Ya, tahu lobby-lobby Mick kan. Schumacher, guys, sedikit ya breaking sebentar. Mick Schumacher lagi digeser-geser ke Williams loh. Kata Toto lagi ngepres James Falls untuk gantiin Logan dengan Mick Schumacher gitu kan. Tapi ya Tapi kalau aku masalahnya ngeliat- Logan bagus anjir. Nah, itu dia, itu Iya. dia. Problemnya kalau misal ke AlphaTauri ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misal ke Williams, wah jangan sih. Walaupun aku suka Mick, tapi kalau misalnya digeser Logan, Jangan. jangan. Iya. Ya, Logan kenceng masalahnya. Nggak, masalahnya kan Iya. itu dia. masalahnya kan si De Vries si Albon kan dari Red Bull bisa ke Mercedes tuh, Mercedes Williams. Nah sekarang mungkin gantian nih. Gantian. Lu kemarin Do me favor. do me favor lah, lu kan kemarin Red Bull udah nih. Sekarang gantian dong. Nanti mobilnya aku benerin. Dimiripin. Nggak, tergantung kalau yang bilang begitu. Masalahnya yang butuh seat tuh kan Mick. Jadi harusnya Mercedes yang memohon ke Red Bull, bukan kebalik ini. Toto sih, Toto. Iya, harusnya Toto yang harus, bilang gitu ke Marco. ngomong. Jadi ya ini menarik sih. Toto berusaha banget ya biar Mick balik, sayang banget aja sama Mick gila. Iya. Ya, I mean, Toto, ya aku nggak kaget sih. Ocon digituin juga kan, dicariin kursi. Halo, Sampai dapat dapet apa? seat Dapat ya? Renault. Dapat Iya. Renault lagi. Keren kalau Iya. Toto bilang keren ya, GG lah buat ya apa namanya care sama youth driver dan malam-malam mudanya di care banget dan kalau kayak gini terus sih at least 2025 2026 Mick dapat kursi lagi bisa sih kalau masih diurusin Cuma sama Toto. gua berharap sih ketika Mick memang akhirnya dapat kursi lagi ya, tolong perform gitu, jangan underperform lagi. Ocon udah dibela-belain sama Toto, at least dia lumayan perform lah gitu, not bad bang, nggak maksudnya nggak Menang dia coy. bahkan Menang. pernah menang gitu, jadi Yes. oke lah gitu kan. Nah jangan sampai Mick udah dibela-belain nih, lu koneksi lu Malah udah jadi bagus, omnya. malah jelek gitu kan. Jadi Malah kayak jadi Ralph. Waduh. iya kan, kalau gue jadi Mick Schumacher nih udah balik kayak F1 dan misalnya jelek, gue jadi content creator aja sih kayaknya. Ralph tuh bagus tapi pas di prime keduanya ya Pak. Pas udah setengah pengen tuanya baru bagus ya. Iya udah agak sedikit capek ya. Mick Berat, Mick Bos. bisa bagus ketika Michael Schumacher bisa ada ke pedok lagi deh kayaknya. Gila, kayak gitu guys. Aduh. Tiba-tiba Merinding guys. Michael Merinding. Schumacher sudah sembuh. Wah, ada di pedok. Anjir. Didorong apa namanya? Dorong kursi roda juga enggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Kayak si Yang penting kayak si apa Williams kan Frank Williams gitu kan. Kayak comeback. Frank. Ya. Itu keren sih. Kalau misalnya beneran kayak gitu, gue yakin
Wah itu keren sih. Gue yakin Mick Schumacher Sold Mungkin bisa. out itu guys. itu misalnya Michael Soal Schumacher balik gitu kursi roda terus misalnya ngomong sama siapa gitu anak gua dong tolong kasih kursi. Dapet anjir. Gak ada yang nolak, dapet. gak ada yang Pasti nolak. dapet. Ada yang nolak. Iya anjir tapi ya let's see lah. Mungkin ya semoga inilah yang terbaik lah ya karena The Vries gue sih mungkin setelah sekian balapan ini nggak terlalu menaruh harapan yang besar juga sama The Vries karena gue rasa kayaknya emang masanya udah susah, maksudnya masa keemasan The Vries kayaknya udah sulit ya. Jadi Steve Williams ya. dia harus benar-benar outperform dirinya sendiri sih kayaknya. Kalau memang dia mau stay di nge-push. F1, dia harus benar-benar nge-push dirinya sendiri. Karena kesalahan dia juga di weekend kemarin juga kesalahan konyol. Memang nggak separah Mick Schumacher waktu di Haas ya, tapi tetap mungkin ini kesalahan yang tidak bisa diterima sama family-nya Red Bull ya karena kan mereka keras banget gitu. Betul, aduh. Jadi Red Bull. ya let's see. Kayak gitu. Nah kita selain membahas Ricciardo dan De Vries kita bahas Hamilton dan Shakira kali ini ya. Waduh. Itu rumor. Ini nih. Iya nih guys. Ini menarik sekali ya sampai banyak sekali yang nge-DM bang Hamilton sama Shakira bang ya bodoh amat. Shakira tuh umur 46 tahun ya FYI tuh udah tua banget ya. Lewis berapa? 39 ya? Shakira itu istrinya Gerald Pique ya kan? Yang Mantan sudah istri putus. Oh, sudah mantan dia. Sudah Udah putus. cerai, Maksudnya- udah cerai. Maksudnya mantannya. Iya tapi Shakira tuh umur 46 kalau nggak salah ya. Dan Hamilton Verstappen- 30 jadi Verstappen aja masih Kelly kayaknya. tapi kan Kelly sama Verstappen nggak jauh banget. Ya kan. Kelly tuh seumuran gua. Jadi berarti tahun ini Udah Kelly 5 harusnya tahun. 30. Udah 5-6 tahun kan? Iya, kan Verstappen umur 25. Benar kan 25-an kan? Jadi harusnya nggak jauh. Kalau Hamilton sama Shakira tuh jauh anjir. Hamilton 28 berarti berapa? 38. 3 nggak jauh sih ya 6 lumayan kan 46 berarti 8 tahun selisihnya. 8 tahun. 8 tahun. Jadi menarik Jadi kita kepo lihat. gua. Jadi- Lewis. kemarin Ya tapi ini rumor sih. Tapi kalau misalnya beneran sih akhirnya ya. Jadi nanti kita melihat pengganti Angelanya Shakira gitu. Anjir ya lu. Tiba-tiba di pedok ada Shakira gitu, Cok. Mana bisa? Anjir gak logis. Shakira kepergok bareng Lewis naik perahu di Miami, weh. Yo, beneran kok dibilangin. Jadi kita lihat aja guys. Kita lihat apakah Akhirnya- itu hanya akhirnya cinta pacar satu lagi. malam gitu kan. Jadi Lama cuy Lewis gak punya pacar lama banget. iya lama banget kan dia deketnya sama Angela doang. Jadi sekarang lumayan nih Shakira nih dapetnya nih. Jadi lumayan stamina EE ya kan. KWKE. Yo, mudah-mudahan Oke, jadi ya itu intermezzo aja teman-teman ya. Oke, kita bahas Imola lah ya terakhir sebelum kita tutup. Imola banjir bandang. Leclerc, Sainz, Verstappen. Kemarin kita udah Terlalu pede. prediksi yang terlalu biasa beneran ya kan. Terjadi enggak? Gua karena mau random aja bodo amat. Enggak, masalahnya 56 deh. sekarang Max Verstappen Max Perez sama gini doang anjir sama Alonso anjir. Udah the new Hamverboot. Ya, per alo terus. Iya, Tapi aduh. jangan salah. Wait guys. Mercedes mau bawa upgrade. Kata Toto, bentuk sidepodnya bakalan mulai dieksplorasi. Ya udah, lu katanya ya. lu bisa upgrade bisa ngejar Red Bull katanya. Gak bisa. Ya udah. Gini. Per alo, cuma lebih dekat gapnya. Ferrari, Dekat. Mercedes mau Yang upgrade penting gimana pun tahun ini kayaknya. Buat nyalip enggak, buat deketin mungkin iya. Ferrari bisa lah. butuh hoki sih. Ferrari, Apa? maksudnya Ferrari bukan nggak ke Red Bull maksud gua, ke Aston Martin maksud gua. Ke Red Bull nggak bisa, ke Aston Martin lah bisa. Red Bull. Custom bisa nggak Ferrari ya? Wah, ini F1 23 ntar rilis sebulan lagi Aston Martin P2 nih di R&D-nya. Amin. Iya. Itu Karena setup sih masalahnya kalau buat ngomongin performa tim. Aku sempat baca tuh di Twitter juga. Jadi Ferrari baru sadar guys bahwa Red Bull itu fokus ke setup race space gitu kan. Benar. Kenapa baru sadar barusan? Kalau mungkin kalian udah pernah lihat newsnya gitu kan. Jadi ya kita tahu lah ya di kualifikasi kan gapnya 0,1, 0,2. Ya. Giliran masuk race space,
kabur gitu. Dan kayaknya ini berlaku juga buat Aston sih. Aston sama Red Bull kalau dilihat-lihat ya di kualifikasi B aja itu kan. Respect ya, ngacir. Iya, race pace-nya Ferrari digoreng anjir. Dan dengan upgrade Ferrari by the way juga besok mau ada upgrade untuk katanya sih Kandang untuk nih. menambahkan upgrade. Kita lihat nih. Ya, menambahkan upgrade yang udah dipasang di Miami gitu kan. Katanya worth 0,3 sampai 0,4 detik. Nah, apakah cukup gitu kan di race pace untuk ngejar si Aston deh, minimal ngejar Aston dulu karena kalau di race pace gak bisa at least ngejar Alonso gitu kan. Ya, mau Wah. ngejar Red Bull susah, kelar susah banget gitu buat ngejar Red Bull. Iya sih, menarik sih karena kita akan lihat nih sirkuit yang tahun lalu ada yang melintir juga di chicane sih, gue lupa siapa. Jadi Itu siapa? ada lah, Mike Denaldi namanya. ada ya kayaknya gua deh. Jadi ya karena ini sirkuitnya juga punishing juga sih karena curve-nya juga tinggi-tinggi chicane-nya. Tahun Terus lalu Hamilton hampir aja di blue flag kan? Tahun lalu hampir di Ya. overlap itu loh. Udah overlap kan? Oh iya ding di udah. overlap. Oh ya, di overlap Verstappen, benar. Jadi Aqua Tahun Minerale. lalu masih ada gini-gini. Tahun lalu masih ada. Ya tahun lalu masih ada ini dan tahun lalu juga Norris ya Posting. bisa P3 Yes. satu-satunya yang di luar tiga mobil ya, tiga tim Non ke tiga besar, atas non ya. tiga besar. Jadi hanya Imola aja. Jadi kita lihat kemarin kita udah ada Ferrari yang sempat podium di Baku ya. Tapi poinnya Alonso juga masih stabil 15 semuanya poinnya karena kebantu sprint race kemarin di Baku. Jadi ya ini Alonso bakalan bisa fight P2 nih jangan-jangan nih untuk Ya. driver standingnya nih. Ini ngeri sih. Interesting. Sih kalau Ngeri misalnya banget. bisa. Tapi ya kayaknya Perez sih. Perez juga kan ambisius banget buat bisa Jurdun. Jadi gua rasa P2-nya minimal Perez sih. Leclerc tahun ini agak susah, mungkin P3 Leclerc saingan sama Alonso mungkin. Ya enggak, Leclerc P4 kayaknya. Alonso Iya, P3. Alonso P3 ya. Sama Iya, battle musim sama dulu. Russell ya sih. Ferrari sekarang sama Mercedes cuma Iya. buat Ih, belakang. aneh ya, Ferrari battle sama Mercedes, Red Bull malah yang battlein Aston Martin anjir. Itu pun nggak battle sih, itu pun ya yang lebih kenceng aja gitu. Nempel doang. Iya. Nempel doang, nggak bisa nyalip. Di efektivitas DRS-nya Aston sama Red Bull itu beda banget. Red Bull dalam kayaknya satu DRS door nyalip, Aston nggak bisa gitu. Walaupun filosofi mobilnya kelihatannya mirip gitu kan, tapi Aston DRS-nya masih kalah strong. Dan kalau bisa dibilang sih Red Bull battle lawan Red Bull, Astonnya Alonso, dan di belakang baru tuh Ferrari sama Mercedes gitu kan. Ya, Baru jadi ya at least kita lihat lah, at least upgrade Ferrari sama Mercedes ini bisa fight sama Alonso lah ya, supaya Yes. lebih seru. Harapannya sih gitu sih. At Yes. least harapannya buat P3 battle-nya lah. Dan juga kita juga berharap Perez bisa ngebattlein Verstappen yang mana dari dulu orang-orang harapannya Bottas doang, tapi nggak bisa juga. Tapi bedanya kalau Bottas dulu selalu mengasis Lewis, kalau sekarang Perez nggak ada kayak gitu. Jadi gua rasa Yes. bisa kalau misalnya memang Perez mau fight, karena mungkin Perez merasa udah 2 tahun nih gua bantuin lu nih, giliran gua dong, mungkin gitu kali ya. Tapi ya masalahnya pace-nya Perez tuh masih nggak bisa nyamain Max anjir, gimana. Iya, Perez mentalnya ada tapi pace-nya yang enggak ada. Iya, Kan. pace-nya Kayak, sulit aduh, sayang banget. Ya, Jadi- minimal kalau misal pace-nya kayak Bottas tapi mentalnya Perez, wah. Bisa tuh. Ya, benar. Tadi, Mungkin battle ke depan, mungkin bisa. gitu kan. Mungkin bisa. Ya, gimana cuy? Lu ngelawan prime seorang Max Verstappen masih muda anjir. Iya. Susah lah. Ini kayak Vettel Iya. sih. Vettel zaman-zaman Jurdun 4 kali nih. Ya, Vettel Weber sama kayak itu, situasinya udah tua tapi mobilnya bagus. Ya. Cuma sorry banget ya, cuma lebih kenceng Weber. Sebenarnya yang kenceng Weber. Cuma lebih kenceng Weber. Perez, mohon maaf kalau lagi jelek buat pelan banget anjir. Bisa Apalagi street race-nya udah habis nih. Udah mau habis nih street race. Kita lihat nih besok Imola Perez performanya gimana, karena kan dia jagonya street race doang nih biasanya. Aduh. Ya kan? Jadi coba kita lihat gimana besok di Imola. Sekalinya ada air musim ya. Jauh banget. Iya. Paling Las Vegas Udah Jurdun. bisa menang tapi udah Jurdun Max Verstappen gitu kan. Yang penting menang dah. Disikat streetnya.
Ya kan. Jadi ya menarik teman-teman, mungkin prediksi lah ya, sebagai penutup biasa kita nanti bahasnya reviewnya aja setelah Imolanya kelar. Prediksinya yang jelas mungkin nggak terlalu jauh, kita tebak 4-5-6 kali ya. Tapi macam-macam. Ya, ini memang yang wajib ditebak. 1-2-3 walaupun memang masih acak, cuma acaknya ya Perez, Verstappen sama Alonso kali. Mungkin sama Leclerc mungkin kalau misalnya lagi hoki. Yang diganti itu P3-nya itu kan. Iya, P3-nya. Ya udah 3-4-5 dah. 1-2 tuker-tukeran. 3-4-5 dah. Aduh. Regi. Ini gua sih ngarepnya hujan ya. Ya 1-5 lah, posisi 1-5 lah. 1-5, 1-2 Perez Verstappen ya ganti. Oke, Pereznya P1 nih. Mudah-mudahan aja ya ada miracle. Baku Oke. juga miracle loh ya. Ya, Ada oke. strategi mungkin ya. Jadi mudah-mudahan nanti hujan terus Perez bisa opoe ya. Ya, oke, tahun lalu. 1-2-nya Verstappen udah, sprint ya. 3-nya Alonso deh. Tetep Alonso lagi. Ini sulit 4-nya ya. Leclerc, 5-nya Russell. Oke. Ini bakal Menarik. susah sih. Kemarin Hamilton ngalahin Leclerc loh di Miami dari belakang dengan strategi yang tepat ya. Oke, Dims. Gue mau template apa random ya? Bebas. Gua tadi Ya, kalau- template anjir. 1-2 template, 3-4-5 itu nggak bisa template. Buru. Verstappen, Alonso, Perez, Bukan template itu. Russell, Lewis, Leclerc. Leclerc P6. Anjir, 5. 6 gak tuh ya? Lah, lu nyebutnya 6 orang anjir. Oh Iya. iya. Enggak ya? Iya 6 orang. Lewis, Enggak, Russell, Lewis. Kan nggak disebut nggak sih? Enggak. Saya nggak gue sebut deh. Verstappen, Alonso, Perez, Lewis, Russell. Oh iya benar. Nah, kan? Mana? Mana sih? Mana orang gua ngitungin kok. Iya. Iya. Iya itu. Berarti Leclerc P6. Oke. Gue Oh, expecting sekarang Mercedes update-nya banyak ya. Ini bisa dibilang W14B. Aja ya. Oke. Nopal. Menarik kan? Magnussen, Hulkenberg, Logan Sargent, masih. anjir. Mazepin tiba-tiba in? No. Verstappen, Perez, Alonso. Regi anjing. template anjir, template. Mohon maaf, realistis dan harapan Iya. gitu kan. Oke. Nanti dan Prediksi harapan. sekaligus harapan. Gue lupa Ini Alonso ujungnya bisa malah lawan. kayak gitu. 4-nya Russell, 5-nya Lewis, 6-nya Sainz deh. Sama kayak gue. Leclerc gak ada, Cok. Leclerc P7. Leclerc, I don't know. I mean, mohon maaf ya, 3 tim, 6. Oh iya, Stroll kita nggak ada yang ngejagoin Stroll ya, mohon maaf nih. Mohon Iya maaf, loh. Stroll nggak Agak dibahas turun nih. kemarin sih jadi Iya. Ya udah, gua kita Ya, lihat. ini Sainz deh. 6. Sainz 6. Leclerc berarti nggak ada. Stroll Leclerc, top ya. 10 tetap. Jebol. Ya, at least 78 deh, walaupun aku nggak terlalu menjagokan. Oke, gitu kan, gua- anjay. 1 Leclerc. 8. Ya siapa tahu dua-dua Red Bull meledak. Iya. Nggak ada yang tahu siapa sih, nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu kan? Alon, tiba-tiba Fernando Alonso. Ya udah, gua Alonso P1 deh. Alonso P1, Nah, ini P2 Leclerc, Alonso deh, P3 besok, guys. P3 Russell, P4 Stroll, P5 Lewis. Ya Red Bull ceritanya, Ini mau red flag ini. berapa kali, Nah. Mike? Mohon maaf nih. Red flag berapa kali? Berapa kali nih? Ya kan, ini kan Ya, gua prediksi kalau boleh kayak gitu, dong. red flag. Kan biar seru aja. Ya seru. Ya, prediksi berapa kali red flag. Biar seru. biar nggak bosen loh. Kalau Red Bull besok Minimal menang lagi satu kali 1-2. red flag besok. Nggak, kalau besok Red Bull menang 1-2 lagi bosen anjir. Kayak ini lagi balapan. Pasti kita nontonnya pasti ngantuk sih. gitu. At least kalau ada battle, I'm fine. Dan kampretnya gue nggak bisa Kalau ada battle, nonton. Besok itu gue ada event Formula E di Arta Gading. Jadi gue cuma ngelihat paling live timing doang gitu. Aduh, bete banget. Jadi, Kuy. ya, silakan aja teman-teman ya. Jangan lupa untuk mampir juga mungkin kalau kalian bisa nonton ke Arta Gading ya. Nanti ada gua
ngecast Formula E e-sport. Dan Guys, lu datang lah Dims ke Arta Gading. lihat besok deh. Ya ada dua sih kalau nggak Arta Gading Exchange. yang SCBD. Ya lu pilih aja lu mau yang Monaco atau yang Imola. Semuanya soalnya bentrok sama F1 anjir. Dan kampretnya F1 itu semua jam 8 malam jadi gue pasti nggak bisa nonton. Ya. Kalau jam 12 itu kan gue masih bisa nonton tuh. Dan triple header. Gua. Iya. Spanyol gue udah pulang. Yes, gue udah gak sabar pulang sih. Gue udah kangen PC gue anjir. Kangen banget. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Prediksi silahkan kalian tulis juga prediksi kalian dan komentar kalian tentang tadi yang kita bahas. Menurut kalian gimana ya? Terutama mungkin F1 Indonesia itu paling panas banget sih. Paling hangat banget untuk Yes. dibicarakan. Silahkan kalian tulis saja kolom komentar pendapat kalian. Dan ya terima kasih yang sudah mendengarkan. Seperti biasa ada di Spotify dan Noise ya. Jadi silahkan kalian bisa dengarkan juga di sana. Dan kalau yang mau ada tampilan visualnya yaitu muka-muka kami gini ya. Jadi bisa kalian nonton di YouTube juga. Thank you so much dan jangan lupa untuk like, tinggalin komen juga di bawah dan juga follow, subscribe kita semua link di 2000 deskripsi. yuk. 2000 subscriber target untuk over under ya. Dan ya, terima kasih banyak. Itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa mengembarakan lagi api-api motorsport kalian ya. Dan ya, Yes. itu aja untuk hari ini. Selamat menikmati.